Pada kali ini saya akan membahas mengenai identitas trigonometri. Namun sebelum kita masuk di identitas trigonometri, kita perlu tahu dulu rumus yang kita akan pakai di identitas trigonometri. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah rumus perbandingan, yang kedua rumus identitas Pythagoras, dan yang ketiga adalah rumus kebalikan. Nah, yang pertama harus diketahui, kita harus mengingat semua ini: rumus perbandingan, rumus identitas Pythagoras, kemudian rumus kebalikan. Ini adalah dasarnya kita untuk masuk di identitas trigonometri supaya bisa mengerjakan soal-soal yang akan kita kerjakan. Silakan dicatat yang mau catat, dan perlu diingat bahwa dalam rumus kebalikan, sin itu kebalikan adalah dari kosek, dan kosek adalah kebalikan dari sin, kemudian cos kebalikan dari sekan, dan sekan kebalikan dari cos, dan tangen kebalikan dari kotangen, atau kotangen kebalikan dari tangen. Nah, ini dia rumus yang berikutnya ya. Ini untuk rumus kebalikan. Lalu yang ini adalah rumus perbandingan. Yang ini rumus Pythagoras. Kita akan masuk di contoh soal ya. Perhatikan baik-baik contoh soalnya. Yang pertama yang harus kita kerjakan dengan contoh, misalnya tangen A cos A sama dengan sin A. Ini harus kita buktikan ya. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau misalnya tan A cos A sama dengan sin A, kita ketahui bahwa rumus untuk tan A sama dengan sin A per cos A. Sin A per cos A kali cos A sama dengan sin A. Maka ini dicoret, hasilnya sin A. Berarti ini adalah terbukti. Terbukti bahwa tan A cos A sama dengan sin A. Kemudian contoh yang kedua, kotangen A kali tangen A sama dengan 1. Perhatikan baik-baik. Untuk kotangen sendiri, kotangen kan ada rumusnya tadi bahwa kalau dia kotangen berarti seper tan A kali tan A sama dengan 1. Ini juga ada di rumus ya. Berarti ini bisa habis. Jadi sisa 1. Jadi kotangen A kali tan A sama dengan 1 terbukti. Lalu kita masuk ke contoh yang ketiga. Sekan kuadrat A sama dengan 1 ditambah tan kuadrat A. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Kalau misalnya dia di sini sekan, ini kan sekan kuadrat A. Lalu di sini 1 ditambah tan kuadrat A. Maka kalau sekan kuadrat A kan sama dengan 1 per cos kuadrat A. Kenapa ada kuadratnya? Karena di atas ada kuadrat. Sama dengan 1 ditambah tan kuadrat A. Lalu satunya yang ini kita jadikan sama dengan sin kuadrat A tambah cos kuadrat
A per cos, ini kan cos kuadrat A sama dengan, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Ini kan kalau sin seperti yang ada di rumus, sin tambah cos kuadrat A itu kan hasilnya sama dengan 1. Lalu yang kedua, supaya dia jadi tan kuadrat A, sin per cos kan sama dengan tan. Jadi sin kuadrat A per cos kuadrat A ini dia, berarti tambah tan kuadrat A. Berarti ini adalah terbukti. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Cara pertama untuk contoh yang keempat ini kita perhatikan baik-baik. Sin A cos A kali sekan A kali kosek A sama dengan 1. Bagaimana kalau dia dibuktikan? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, cos A dengan sekan A kan sama dengan 1. Ya. Cos A kali sekan A sama dengan 1. Lalu kalau misalnya dia sin A kali kosek A juga sama dengan 1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti itu terbukti. Tetapi ini kita disuruh buktikan. Cara yang kedua yaitu, perhatikan baik-baik. Cara yang kedua yaitu, ini kan sin, kita tulis kembali soalnya ya, karena ini adalah cara pertama. Sin A cos A sekan A kosek A sama dengan 1. Jadi kita perhatikan dulu supaya ini bisa dihilangkan, supaya jadi 1. Ini kan sin dengan cos, lalu di sini ada sekan dengan cos, sama-sama kebalikannya. Jadi kita tulis dulu ini, sin A cos A sekan kan seper cos A. Lalu kalau kosekan berarti seper sin A. Berarti ini bisa habis. Sin A dengan sin A, lalu di sini cos A dengan cos A. Jadi sisanya adalah 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti ini adalah terbukti. Oke. Lalu kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh yang kelima. Contoh yang kelima yaitu cos A sekan A dikurang cos kuadrat A sama dengan sin A. Ini agak mulai ribet-ribet ya, tapi sebenarnya ini gampang. Oke, perhatikan baik-baik. Cos A sekan A kurang cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Ini kan kalau cos A kali sekan A kan hasilnya 1. Lalu dikurang dengan cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Nah, ini supaya bisa jadi, ini kita rubah ya. Yang ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan dengan nilai yang cos, tetapi nanti dipindahkannya. Saya pindahkan di sini sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Supaya dia sin kuadrat, maka sin kuadrat
kuadrat A sama dengan 1 dikurang ruas kiri pindah ke ruas kanan kembali, jadi negatif cos kuadrat A. Terbukti ya, jadi sin A. Nih, terbukti. Lalu kita masuk ke soal nomor 6 lagi ya. Contoh 6. Contoh 6, misalnya tan pangkat 2 alfa cos kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Perhatikan baik-baik untuk menjawab soal ini. Perhatikan nilai tan kuadratik kan bisa jadi sin pangkat 2A per cos pangkat 2A kali dengan cos pangkat 2A tambah cos pangkat 2A. Ini bisa habis, sisa sin pangkat 2A tambah cos pangkat 2A sama dengan 1. Ini kita kembali ke rumus yang tadi ya. Jadi dasar untuk mengetahui identitas trigonometri adalah kita harus mengenal lebih dulu rumus-rumus yang akan kita pakai. Seperti pada awalnya yang tadi, rumus perbandingan, rumus identitas Pythagoras, dan rumus kebalikan. Untuk kali ini sampai di sini dulu videonya. Untuk melihat video-video berikutnya silakan buka di YouTube ya. Terima kasih.